Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, sobat Lesehan Education, kita kembali lagi di sesi buffer, yaitu bahas FR subscriber. Tentu saja FR yang kita bahas di sini adalah FR dari CPNS tahun sebelumnya, gitu ya teman-teman ya. Karena 2024 ini kan belum dimulai SKD-nya, dan nanti kalau sudah dimulai kita akan membahas FR terbaru. Jadi pastikan teman-teman selalu menyimak video-video di Lesehan Education. Oke teman-teman, kita sudah masuk di part ke-20 ya. Setelah part 1 sampai part 19 itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa cek yang belum menyaksikan ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK, yaitu soal sesuai dengan FR, yaitu soal yang bentuknya panjang sekali, atau ada yang menyebutnya soal HOTS gitu ya. High order thinking skill, memerlukan istilahnya adalah pemikiran yang lebih untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman kita masuk di pembahasan yaitu nasionalisme. Nasionalisme ini merupakan salah satu kisi-kisi sesuai dari Kemenpan yang terbaru di tahun 2024 ini teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ya teman-teman ya. Oke, soal yang pertama, ini teman-teman kalau mau menjawab dulu boleh. Di sini saya bacakan dulu soalnya ya. Perkembangan nasionalisme yang mengarah pada upaya untuk melakukan pergerakan nasional guna seakan melawan penjajah tidak bisa lepas dari peran berbagai golongan yang ada di dalam masyarakat, seperti golongan terpelajar atau kaum cendekiawan, golongan profesional, dan golongan pers. Golongan terpelajar dalam masyarakat Indonesia saat itu termasuk dalam kelompok elit sebab masih sedikit penduduk pribumi yang dapat memperoleh pendidikan. Padahal, memperoleh pendidikan merupakan sebuah kesempatan yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Berkaitan dengan semangat nasionalisme, kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada pilihan jawabannya adalah yang A, lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Yang B, masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. Kemudian yang C, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Yang D, pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Yang E, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Oke, silahkan teman-teman bisa menjawab dulu soal ini. Di pause dulu ya videonya ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi pembahasannya di sini. Jadi pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda itu sangat terbatas dan berlatar belakang barat. Sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia itu terbatas pada ilmu barat teman-teman ya. Nah, golongan terpelajar itu memiliki peran yang besar bagi Indonesia meskipun keberadaannya sangat terbatas atau minoritas. Tetapi golongan terpelajar inilah yang menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia, sehingga akhirnya kita ya perjuangan melawan penjajah itu kita bisa memperoleh kemerdekaan gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Oke, itu soal yang pertama ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman siap-siap untuk soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman kalau mau menjawab dulu boleh ya. Di sini saya bacakan soalnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan patriotisme itu mulai pudar. Permasalahan sederhananya adalah dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari generasi muda kita. Di antaranya, pada saat upacara bendera, masih banyak yang tidak memaknai arti dari upacara itu sendiri. Karena mereka sibuk dengan kepentingannya, sehingga mereka tidak mengikuti dengan khidmat upacara itu sendiri. Nah, para generasi muda kita lebih bangga memakai produk luar negeri daripada produk bangsa sendiri. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena Oke, pilihan gandanya saya bacakan. Yang A, orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B, labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E, kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda.
Oke, silahkan teman-teman di pause dulu video ini kemudian dijawab. Nanti di akhir video silahkan dituliskan betul berapa ya teman-teman ya. Oke, kita bahas langsung. Ya, jadi pembahasan untuk nomor 2, sikap dan perilaku nasionalisme itu masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja. Jadi mereka itu menganggap, generasi muda itu menganggap bahwa yang namanya nasionalisme itu ya berjuang melawan kemerdekaan. Itu yang anak-anak muda pikirkan gitu ya teman-teman ya. Sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme itu tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Padahal banyak sekali cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan muda. Nah, ini ada beberapa contohnya teman-teman ya. Yang pertama, bisa menggunakan atau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik dan pakaian adat saat perayaan, itu juga menumbuhkan nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan produk dalam negeri. Kemudian mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, misalnya dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Kemudian yang terakhir dengan cara belajar sungguh-sungguh ya. Misalnya pelajari pelajaran kewarganegaraan dengan baik. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang C ya teman-teman ya. Jadi ukuran nasionalisme itu dipahami itu hanya sebatas perjuangan secara fisik. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk di soal berikutnya. Nah, silakan teman-teman kalau mau dikerjakan dulu boleh. Nah, soal TWK ya, panjang-panjang sekali ya teman-teman ya. Saya bacakan dulu soalnya. Jadi, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama itu harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dan semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Nah, semangat ini dilandasi bahwa, saya bacakan pilihan gandanya yang A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama dan kepercayaan adalah sama. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. Yang D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. Yang E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Oke, silahkan teman-teman bisa menjawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita bahas ya teman-teman ya. Jadi nomor 3, pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi di sini konteksnya adalah sebagai apa? Warga negara Indonesia. Konteksnya ada di sini ya teman-teman ya. Kalau kita melihat pilihan gandanya tadi itu positif semuanya. Oke, tapi kita harus melihat konteksnya. Lanjut ya. Dituangkan ke dalam dasar negara merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Oke, kita melihat konteksnya sebagai warga negara gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini jawaban yang paling benar itu adalah yang A. Jadi agama adalah nilai positif bagi warga negara gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai soal nomor 3 teman-teman betul semua atau ada yang salah? Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Nasionalisme adalah sikap dari masyarakat suatu bangsa di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan mempunyai secara bersama di dalam suatu bangsa. Namun apabila kita merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan dengan selalu menjaga perdamaian yang ada di dunia.
Sikap atau rasa nasionalisme juga harus dimiliki pada setiap diri warga maupun masyarakat terhadap bangsanya. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar pilihan gandanya yang A, bangsa Indonesia mandiri, B, moralitas bangsa terjaga, C, tercipta kedaulatan bangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Oke, silahkan bisa dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah kita langsung bahas. Ya, jadi nomor 4, nasionalisme harus dipupuk sebagai upaya negara terhadap masyarakat terhadap keberagaman yang ada di Indonesia demi menjaga kepribadian bangsa. Nah, kepribadian bangsa sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan juga bangsa. Kepribadian itu orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa ya, itu adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterikatan dan saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, sehingga dalam memupuk rasa nasionalisme kebangsaan dapat diwujudkan melalui nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Jadi tentang budaya ya teman-teman ya. Berarti tentang kepribadian bangsa. Nah, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, tidak kehilangan kepribadian bangsa gitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama telah menjalani perjalanan panjang menuju kemerdekaan dan membangun identitas nasional yang kuat. Semangat juang kemerdekaan tidak hanya mengacu pada rasa cinta terhadap tanah air, tetapi juga pada pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar negara ini. Berikut yang termasuk upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah. Oke, saya bacakan pilihan gandanya. Yang A, belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B, melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C, menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Oke, jawabannya positif semua ya teman-teman ya. Silakan dipilih ya teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Jadi semuanya ini baik ya jawabannya. Cuman silakan dipilih teman-teman ya sesuai dengan konteks soalnya gitu ya. Oke, kalau sudah dijawab kita bahas ya. Semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia itu perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa ya. Seperti kita tahu bahwa belajar dengan gigih. Nah, ini adalah kita mengingat bahwa perkembangan zaman itu adalah ini ya semakin pesat. Ya, teknologi semakin berkembang, maka dengan belajar gigih itu juga akan bisa ya membuat pembangunan di Indonesia itu semakin maju. Jadi konteksnya diperhatikan ya teman-teman ya, di era pembangunan. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman. Dari 5 soal ini teman-teman salah berapa, benar berapa, silahkan tuliskan di komentar. Kalau teman-teman ingin melanjutkan di buffer part 21, silahkan teman-teman kok berikan komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Berikan komentar dan like video ini kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat. Oke, itu dulu teman-teman. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.